finally ya teman-teman ya, wow, akhirnya 2022 kan ya, akhirnya bisa dilalui juga 2021. Ini beneran luar biasa banget ya kan, udah lewat 2021-nya dan ternyata bisa dilewati gitu aja ya. Apapun rasanya teman-teman ya, mau plain, datar-datar aja, mau salty, mau asin gitu kan ya, mau sour, mau kecut banget atau asin gurih gitu kan ya, kayak gimana pun ya, tetap bisa dilalui dengan baik ya. Well, di awal bulan ini, bulan Januari ya tentunya, di awal tahun ini ya, di bulan Januari, let's rock ya teman-teman ya. Awali dengan langkah yang nyata, langkah yang baru, mengawali, dan tentunya barengan sama Oracle Card Indonesia yang senantiasa menemani teman-teman di 2022 ini ya nantinya ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, termasuk Oracle Card Indonesia ya, semuanya semoga sehat dan menjaga kesehatan dengan baik. Ingat prokes ya teman-teman ya. Oke, right. Apalagi nih? Ada yang lupa kayaknya. Oh, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Lupa teman-teman ya. Oke, sekarang ini gilirannya teman-teman Leo ya. Sekarang ke teman-teman Leo di bulan Januari ini, kira-kira apa sih ya garis besarnya untuk bulan Januari ini, apa yang seharusnya kita lakukan atau sebaiknya dilakukan supaya bulan Januari ini juga jadi bulan yang baik ya. Oke, kita baca ya untuk teman-teman Leo. Ini untuk general reading ya, jadi dibantu fokus ya teman-teman ya. Alright, kita akan bacakan secara garis besar di bulan ini ya. Ini apakah ya untuk teman-teman Leo, ada emotion, ada ada Mars di Aries ya, ada Gemini, Mercury dan ada Neptune juga ya. Oke, kalau misalkan kita lihat garis besarnya di sini ya, ini akarnya sebenarnya ada di Mars ya, Aries, di Aries ya. Ini adalah mengenai apa? Ada halangan, tantangan ya kan yang harus dihadapi di bulan Januari ini. Nah, seperti apakah ya? Seperti apakah cara menyikapi hal tersebut ya? Hambatan-hambatan yang mungkin terjadi atau ujian-ujian yang mungkin terjadi di bulan Januari ini ya. Coba kita lihat. Ini pastinya ya teman-teman ya, kalau misalkan kita mau controlling sesuatu hal di luar dari diri kita kan pasti nggak bisa ya kan. Yang ada kita mesti belajar untuk oke, ada problem kayak gini nih, ada ujian kayak begini, apa ya respon yang sebaiknya saya ambil ya untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, banyak-banyak refleksi diri ya teman-teman ya, dan juga jangan gengsian. Artinya di bulan ini belajar untuk nggak ngeyel dulu deh ya, artinya nggak maksa lah sesuatu hal. Udah ngeyel kadang-kadang salah gitu kan ya. Repot ya. Ya teman-teman ya, belajar untuk lebih lembut, lebih lentur lagi gitu kan. Ingat jaga perkataan, jaga juga hal-hal yang oke lah kalau misalkan kita emosi gitu kan, tapi jangan berarti kita menanggapi sesuatu hal itu dengan tension, nada yang ikutan tinggi gitu ya. Artinya ikut tekanan tinggi, karena gini, secara automatically ya, kalau misalkan ada orang yang membentak gitu ya, wah gitu kan, lalu kita juga ikutan emosi gitu kan, dan kita juga ikutan membentak, nadanya akan tambah tinggi terus gitu kan. Nah, kalau seperti itu coba ya dikasih vibes yang benar-benar di bawahnya gitu ya. Artinya bukannya kita lalu merendahkan diri, bukan gitu kan, tetapi merendah ini adalah untuk sesuatu hal yang membuat segala sesuatunya jadi lebih jernih. Nah, seperti itu. Kadang kan ada ya, dibalas apa, tambah balas lagi, dan ini nggak kelar-kelar teman-teman ya. Jadi ayo belajar ya, belajar juga untuk mengakui kesalahan. Mungkin ada hal-hal di mana memang nggak salah gitu kan, tapi ada hal-hal pula yang mungkin itu juga terpicu dan akhirnya juga menjadikan itu satu hal yang kurang tepat untuk dilakukan. Nah, ini belajar yuk untuk mengakui bahwa oh ya ada ternyata hal-hal yang kurang tepat sekarang ini yang dilakukan dan ini perlu diperbaiki. Nah, kalau banyak seperti itu teman-teman ya di bulan ini akan jadi bulan yang smooth ya, lancar. Artinya banyak refleksi diri, banyak juga untuk mengakui kesalahan gitu ya, mengakui hal-hal yang kurang tepat dilakukan. Ini akan jadi satu
satu hal yang baik gitu kan, karena dengan seperti itu kita bisa fokus sama solusi yang mungkin bisa dilakukan. Nah, benahi yang berantakan di bulan ini artinya mulai dari sekarang ya, ini akan jauh lebih baik ya. Yang fokusnya ke dalam diri ya. Ini dia tadi sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa kita nggak bisa ya, we cannot control anyone gitu kan, yang di luar dari circle-nya kita atau dia mereka kita nggak bisa kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, aku gitu ya. Akunya ini yang kudu dikendalikan teman-teman ya. Benahi yang berantakan, jangan sibuk untuk mengoreksi orang lain atau jangan sibuk untuk membuat orang lain kayak ya ini salah kamu yang bertanggung jawab, tapi lebih ke introspeksi dalam diri. Kok bisa ya ini terjadi, apa yang harus dilakukan, oke, terjadi seperti ini, sebaiknya dilakukan tuh seperti apa, hal kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi lebih ke apa sih, refleksi diri lah ya kayak gitu. Dan juga di bulan ini pasti banyak sekali godaan ya teman-teman. Ini ada Mercury, ada Gemini di Mercury, ada godaan-godaan ya, tapi kalau misalkan ini bisa dilalui juga akan jauh lebih baik ya kan, pasti ya lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki komunikasi teman-teman, dan juga mengerti bahwa ada tanggung jawab ya, mungkin saja sebagai seorang pasangan, mungkin saja komitmen sama dirinya teman-teman sendiri gitu kan. Jadi godaan model kayak apapun, mau sesaat, mau setahun, mau 2 tahun, sepekan, 2 pekan, sejam, 2 jam ya, mau godaan kayak model apapun lewat. Karena apa? Karena kita bisa jaga komitmen kita dengan diri kita sendiri, ataupun kita menjaga komitmen kita dengan pasangan kita. Nah, hal-hal kayak gitu. Dan juga di bulan Januari ini juga belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu ya, buat diprioritasin ya teman-teman ya. Oke, ini adalah gambaran besarnya untuk bulan Januari ya untuk teman-teman Leo. Jadi jaga komitmen karena kemungkinan ada godaan-godaan yang datang ya teman-teman. Dan juga ada ujian yang harus atasi ya, bukan dengan emosi tapi dengan belajar untuk banyak-banyak refleksi diri ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat lapisan yang selanjutnya adalah apakah gerangannya. Coba kita lihat. Alright, oke, kita ambil 3 kartu ya teman-teman ya. 1, oke, the other card, 2, dan ada lagi yang selanjutnya, yes. Oke ya, ada Mermaid Picking Lotus Blossom, and then ada Tiger Lily, Tiger no Titus ya, dan ada Green Mermaid Triplets. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman ya, ini ada lotus ya. Lotus ini mengenai apa sih? Pencerahan gitu ya, mengenai astaga ya, mengenai pencerahan ya. Sedangkan Tiger Lily ini adalah mengenai apa ya, kayak menyeimbangkan ya sisi feminim kayak gitu ya. Terus habis gitu kalau misalkan kita bicara tentang Green Mermaid ini, perasaan-perasaan dalam diri sih ya kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk akarnya ya, ada Tiger Lily ya. Ini adalah tentang apa ya, kalau misalkan untuk teman-teman yang wanita ya, perempuan ya, dan girl ya, ini adalah saat yang tepat ya sebenarnya buat teman-teman yang perempuan ya kan, untuk mengoptimalkan sisi feminim ya dalam dirinya teman-teman. Jadi sifat yang penuh kasih, penuh cinta gitu kan, kecantikan di dalam dan di luar diri secara seimbang. Jadi jangan cuman mukanya doang yang dipoles gitu kan, make up dan sebagainya gitu ya. Ya skincare rutin gitu kan ya, nggak perlu kayak begitu banget gitu kan. Itu terus yang dikejar gitu kan, kecantikan di luar diri, tapi kecantikan yang di dalam diri enggak dioptimalkan, ini juga ya bakalan nggak kayak keluar kayak inner beauty gitu ya. Orang-orang dengan inner beauty yang luar biasa itu ketahuan banget dari cara bicara ya kan, dari caranya menjaga kesopanan, dari caranya menjaga emosionalnya mereka gitu kan, mengolah emosi, mengolah perasaan, mengolah kata-kata gitu kan. Itu berbeda ya dengan bersilat lidah ya teman-teman ya. Lidahnya keren banget bisa silat ya. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mesti dibedakan. Orang-orang dengan inner beauty yang luar biasa kelihatan banget dari cara ngomongnya ya, seperti itu. Cara bicaranya akan sangat kelihatan sekali. Nah, untuk para lelaki ya kan, pada saat ini adalah saat yang tepat banget buat menjalin koneksi dengan
hawa-hawa feminim ya. Jadi bukan jadi feminim gitu, bukan ya. Ya, tetapi lebih kayak ada masanya lah ya teman-teman yang laki-laki, para lelaki nih ya, mendekatkan hubungannya dengan apa sih, mungkin dengan ibunya gitu kan ya, dengan orang tua perempuannya, ibu ya, dengan kakak perempuannya, atau bahkan istrinya yang sudah punya istri ya, atau yang terkasih ya, pacar kayak gitu ya, seperti itu. Perbaiki jalinan secara emosional ya, jangan istrinya orang ya guys ya, jangan juga pacarnya orang ya kan. Kalau nggak ada ya udah ya, mungkin sahabat juga bisa ya. Oke. Alright, teman-teman ya, jadi ini mengenai ini sih, apa ya, menyeimbangkan ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat, kita bahas dulu yang ini ya. Ini lebih ke apa ya, kayak apa sih, sendiri di keramaian, asik. Ya, seperti itu ya. Jadi Green Mermaid Triplets ini mengenai perasaan sendiri sih, artinya merasa hidup ini kayak semua dihadapin sendiri, semua harus diselesaikan sendiri. Jadi kayak ada perasaan takut, lelah, capek kayak gitu ya. Sebenarnya teman-teman ya, itu tuh cuma perasaannya kita. Ingat bahwa selalu ada yang nemenin kita, selalu ada yang selalu setia banget loh nemenin kita, yaitu siapa? Diri kita sendiri dan juga alam semesta ini. Jadi jangan selalu merasa sendiri teman-teman ya, karena alam semesta ini selalu bersama dengan kita, selalu mendampingi kita, dan bahkan ya kan kadangkala mengirimkan orang-orang yang baik ya untuk hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan selalu merasa sendiri ya, dan jangan juga mengerjakan semuanya sendiri, tar capek dan lelah ya, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya ini sebenarnya dalam hidup ya, itu ada banyak sekali pilihan yang akan dilewati, right ya. Kadang juga ada kebingungan saking banyak yang mau dipilih gitu kan ya, bingung yang mana yang mau dipilih gitu kan, ini seperti apa yang mau dipilih gitu ya. Tapi ingat untuk memilih hal-hal yang mengarahkan kita ya ke panggilan hidupnya teman-teman ya, menuju pencerahan tentunya gitu kan ya, menuju pencerahan hidup. Ini saatnya melepaskan hal-hal yang perlu dilepaskan ya, seperti terlalu banget yang namanya memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi, nah hal-hal duniawi ya. Kadangkala perlu lah ya lebih imbang kayak gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya one more card ya, satu kartu lagi kita akan coba baca ya, satu kartu lagi untuk teman-teman Leo ya. Apa sih yang sebaiknya juga diperbaiki ya, kita lewati itu apa di bulan Januari ini. Oke, ini ada The Pink Rose of Lady Nada ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita melihat ya kan, Lady Nada ini berkaitan dengan apa sih ya? Ya ini tadi ada hubungannya dengan Mars di Aries ya teman-teman ya. Ada ujian-ujian dan sebagainya. Jadi kalau misalkan di bulan ini ya teman-teman berada di satu kondisi di mana kayak merasa marah gitu ya, jengkel, terus perasaan-perasaan kecewa, benci ya, ini saat yang baik atau saat yang tepat sebenarnya untuk teman-teman bisa heal yourself ya, belajar untuk healing ya, menyembuhkan diri teman-teman ya. Menyembuhkan diri kita ya, kita belajar buat apa? Memaafkan ya, ini penting banget. Memaafkan tuh paling penting teman-teman ya. Seperti itu, karena ya banyak orang yang masih membawa perasaan-perasaan kayak gini, beban-beban kayak gini, dan masih belum bisa let go ya. Mereka tersiksa dengan dirinya sendiri, toksik banget akhirnya ya. Kalaupun mungkin ada peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang kita kayak masih belum sanggup ya untuk memaafkan, dan berat banget buat maafin ya, you don't have to worry ya, nggak ada yang perlu dikhawatirin, karena bulan ini entah kenapa gitu ya, alam semesta tuh memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk ya kan belajar memaafkan. Caranya ada banyak banget teman-teman ya, dengan mungkin dari kejadian-kejadian atau problem-problem yang terjadi gitu kan, sehingga kita diberikan kayak pencerahan, insight gitu ya, jebret gitu, ini aku harus maafin, kalau enggak nih begini nih gitu ya. Ya, karena dengan memaafkan ya teman-teman ya, maka tubuh fisik kita, tubuh pikiran, dan tubuh jiwanya kita itu secara automatically juga akan tersembuhkan ya, dan akan terbebas juga dari yang kayak racun-racun toksik yang selama ini kayak nyiksa kita dan jadi beban gitu ya.
Dan kalau misalkan kita bisa bebaskan diri kita dari hal-hal tersebut, ya maka yang muncul itu hanya kayak apa ya, kayak kasih, ya cinta, ya yang itu akan mengisi kehidupan kita ya, ketimbang hal-hal yang kayak apa sih, toksik banget, sesuatu hal yang kayak racun banget lah buat pikirannya kita ya. Oke, teman-teman, ini di bulan Januari untuk teman-teman Leo ya, semoga semua ujian, hambatan, tantangan di bulan Januari ini bisa diatasi dengan mudah ya, dan juga direspon dengan bahagia selalu. Ambil maknanya, ambil pemahamannya ya, yang positif. Alright, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great month. Bye bye.